Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman wal ittiba' sayyidi waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli iman wa ala alihi wa ashabihi sahibul fadl wal minan. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan segala kebaikan pada diri hamba-Nya. Hingga tidak ada kebaikan yang muncul. Kalau kita melihat muncul ada yang baik-baik di diri kita, kita melihat Allah, melihat anugerah Allah. Kita sekarang belajar, nah ini kita langsung melihat anugerah Allah. Kita bisa ke masjid, pemberian Allah. Seperti orang menerima hadiah, nah bagaimana? Kita ada paket dikirim, nah, ini kita dapat paket sekarang dari Allah, kiriman anugerah Allah. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Kalau kita sudah bisa melihat anugerah Allah, barang berharga yang kita lihat. Ada orang hidup tidak bisa melihat barang berharga. Dari mana kita bisa ketahui bahwa kita tidak bisa melihat barang berharga? Kalau kita sudah tidak bisa melihat kebaikan itu dari Allah, maka kita tidak bisa melihat barang berharga. Barang berharga ini ketika muncul pada diri kita, kita melihat nafsu kita diri kita. Wah, hebat. Oh, aku sholat. Oh, aku yang berbuat baik. Oh, akulah yang menghidupkan anak. Oh, akulah yang menghidupkan diriku sendiri. Oh, akulah yang menghidupkan si fulan. Oh, akulah yang mengajar. Oh, akulah ilmu yang aku punya. Nah, aku semuanya. Mana Allahnya ini? Kisah Allah mana ini? Yang di dunia sejagat raya ini bermunculan, muncul semuanya bergantung dan muncul dari anugerah Allah. Terbit dari anugerah Allah, pemberian Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Al-Imam Ahmad bin Atha al-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam di sini menyebutkan la tufrih bi-ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaik. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, jangan merasa gembira atas perbuatan taat atau perbuatan yang bakti yang baik, karena engkau merasa telah dapat melaksanakannya. Bisa sholat, bisa zakat, bisa punya ilmu, bisa ini, bisa itu, bisa kebaikan-kebaikan dia lakukan. Merasa gembira manusia, merasa bergembira bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi ingat, jangan perasaan gembira itu muncul karena aku melaksanakan, melihat diri kita. Ini tanpa kita sadari adalah dosa yang harus kita yakini ketika kita beramal, berbuat, bahwasanya perbuatanku, kebaikanku ini
ku dapatkan berkat dan dari anugerah Allah. Nah, jadi kita tidak sombong. Jadi kita tidak ujung, tidak bisa ketemu ini. Minyak sama air tidak bisa ketemu. Sombong ini tidak bisa memang ketemu di dalam kebaikan. Ujub merasa diri hebat tidak bisa. Kalau dia bercampur rusak langsung. Jadi jangan pernah kita mencampur adukan sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang sudah percaya sama Allah, tahu ini kekuatan Allah. Percaya benar sudah tidak ada lagi, sudah selain Allah. Nah, ada sudah. Dan tidak mencampur adukan keyakinannya tadi yang sudah tahu semuanya ini Allah dengan kemusyrikan dengan sesuatu selain Allah. Mereka akan mendapatkan keamanan dengan hidup mereka. Dan hidup mereka akan mendapatkan petunjuk. Ada petunjuk jalannya sampai akhirnya. Tapi kalau sudah baru sholat, baru sedekah, baru puasa, tidak melihat Allah, sudah tidak kelihatan. Justru maksudnya kalau kita berbuat baik ini melihat Allah. Menunjukkan nafsu yang beramal bukan dari Allah. Allah tidak menerima madeinnya, barang kiriman ini mesti dari Allah, baru bisa sampai ke Allah. Kalau darinya bukan dari Allah, ada diri kita muncul, sudah tidak bisa sampai ke Allah. Itulah akhirnya jadi fitnah. Amalan dia jadi fitnah untuk diri dia sendiri. Akhirnya tidak diterima oleh Allah dan bisa merusak pikiran kita. Kalau kita beramal sudah tidak meyakini amalan baik itu dari Allah dan tidak gembira dengan itu, ketika kita melihat, kenapa aku bergembira, ini nafsuku, bukan aku bergembira, ya Allah, bersyukur Allah diberikan hidayah sama Allah, taufik sampai hamba bisa melakukan sholat. Terima kasih ya Allah. Nah, dia lihat dirinya. Nah, hadirin, tetapi bergembiralah, kata Imam Ahmad, atas perbuatan taat itu, karena ia sebagai karunia pemberian Allah dan taufik. Taufik itu apa? Karunia, pemberian juga. Tapi pemberian Allah yang berbentuk kita diberi kekuatan untuk melakukan petunjuk Allah. Namanya taufik. Hidayah dari Allah kepadamu. Kalau hidayah betul, petunjuk. Ngamalkan hidayah namanya taufik. Dapat petunjuk dan petunjuk itu bisa kita amalkan. Namanya kita dapat taufik, dapat hidayah sama dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, karena merasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah, mereka harus gembira. Itulah yang lebih baik daripada yang dapat mereka kumpulkan. Apapun amalan-amalan, apapun harta dan lain-lain. Mereka kumpulkan, kita kumpulkan ini dan itu. Tidak ada harganya. Tapi ketika kita gembira dengan karunia Allah, gembira, kita bangga dengan pemberian anugerah Allah, rasa gembira ini melebihi daripada apa yang kita kumpulkan dari harta dan lain-lainnya. Gembira atas perbuatan taat itu, jika karena merasa mendapatkan kehormatan, karunia dan rahmat Allah, sehingga dapat melakukan taat, maka itu baik. Baik benar. Kenapa kita bersyukur mendapatkan kemuliaan dari Allah? Bisa dekat sama Allah, bisa beribadah, bisa nyembah Allah, bisa ikhlas. Sudah
berkat kita dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah, tidak mau lagi gembira dengan nafsu, maunya bergembira bersama Allah. Dengan apa orang yang bergembira bersama Allah? Dengan tidak memunculkan nafsu. Kalau memunculkan nafsu, bergembiranya sama nafsu namanya. Nafsu itu bukan diri kita, musuh kita. Kalau bergembira sama Allah tadi, alhamdulillah, Allah beri saya kekuatan. Ujian ini Masya Allah, benar, sholat malam. Ini hidayah semua dari Allah. Ini karunia Allah. Oh, yang dia bisa bantu bulan, bisa bantu. Alhamdulillah, bersyukur, kira ulun sama Allah. Allah izinkan saya bisa berbuat. Sebenarnya ini dari Allah. Nah, kembalinya ke Allah terus. Orang kalau sudah kenal sama Allah, tahu benar. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika dikatakan, oh, bulan ini orang-orang yang beriman, dibilang ini iman dari Allah. Mereka mengatakan apa? Iman ini zaman sahabat. Ketika dikatakan ketakwaan, mereka bilang kami tidak hamba yang bertakwa. Takwa itu Allah pemberian Allah. Akhirnya setelah mereka membuka pakaian ini, kesombongan, bukan kami, Allah langsung memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Padahal mereka tidak berani mengaku diri mereka orang yang beriman, kedudukan yang tinggi orang yang beriman. Bertakwa, tidak berani mereka mengaku diri orang bertakwa, karena kedudukan tinggi orang yang bertakwa ini. Tapi Allah tahu mereka setiap dipakaikan pakaian, buka pakaian itu, pakaikan, buka. Dia bilang ini bukan, ini punya Allah. Allah manggil mereka di Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang sabar. Padahal mereka tidak mengakui diri. Itulah orang, kalau sudah dia membuka pakaiannya, dialah yang menjadi mulia. Para malaikat, karena membuka pakaiannya, mereka bilang apa? Manusia lebih mulia dari kami. Anaknya Adam kami menjadi pembantunya, mengurusi rezekinya, mendoakan mereka. Oh, ini malaikat muhibbin, cinta sama anak-anaknya Adam. Kenapa? Apa gara-gara anaknya Adam ego? Ya, karena Allah perintahkan. Tahu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Padahal malaikat ibadahnya lebih banyak. Tapi karena mereka mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah, diabadikan oleh Allah sampai detik ini menjadi hamba yang mulia. Syaitan ibadahnya, ilmunya seperti sampah, tidak dimuliakan sama Allah. Padahal ilmu paling tinggi, amalannya paling tinggi, kedudukannya tinggi. Ya, kenapa? Tidak kenal, tidak tahu bahwa munculnya kebaikan ini dari Allah, bukan gara-gara ilmunya. Kalau dia jadikan ilmu untuk mengukur, tidak ada artinya jadi sampah. Lihat, syaitan dilaknat sampai detik ini. Manusia yang paling hina. Ilmunya tadi kayak tak bermanfaat sampai tidak kenal sama Allah seperti itu. Tak kenal sama ilmunya Allah. Padahal dekat sama Allah, tidak tahu lebih. Jadi makhluk lebih benci Allah. Syaitan, kita pun manusia, tidak berani ngomong apa bahwa dapat malaikat, kita pun manusia tidak berani ngomong kita lebih baik daripada malaikat. Padahal Allah bilang, manusia lebih mulia dari mana? Tapi kalau kita baik, si fulan itu seperti malaikat. Malaikat sepertinya yang lebih tinggi kedudukan. Karena apa? Si malaikat tadi berkat dia ridho dengan apa yang Allah beri, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke dia juga. Seperti tadi, si hamba tadi tidak mau dibilang, oh kami ini hamba yang hina. Oh, kami ini bukan orang yang beriman benar. Kami ini akhirnya Allah. Kembali lagi, orang-orang yang beriman. Hamba-hamba. Balik lagi. Allah hanya yang menulisnya.
Nah, begitulah cara ujian, menghadapi ujian hidup. Kita ini diuji dengan kedudukan orang yang di hadapan kita. Iblis ketika diuji, tidak sukses. Malaikat diuji, suruh sujud sama Adam, dia mau memuliakan Adam. Akhirnya yang mulia siapa? Yang mulia malaikat jadi mulia. Nah, jadi kita harus gembira dengan anugerah Allah. Kegembiraan kita hingga menjadikan kita melihat anugerah Allah itu ada hidup di pandangan mata kita. Pas belajar ini kita melihat anugerah Allah. Nah, ini semuanya bisa mendengar, bisa mau nurut, bisa menjadikan pegangan ilmu Nabi Muhammad, bisa hadir majelis, bisa mau membuka telinga kita. Ini adalah anugerah Allah. Ada orang tak bisa dengar, tak mau. Tak tahu yang mau dia pegang apa, ilmu apa yang mau dia pegang, ilmu apa yang mau dia jalankan dalam hidup, tak tahu kita. Apa tak pakai ilmu? Ternyata tidak mau pakai ilmu, yang mau dipakai nafsu, mau ini maunya. Kalau maunya mau dia, maunya ini dia mau, maunya ini dia mau. Kalau pakai ilmu tidak mau, habis orang kalau hidup harus pakai ilmu. Ilmu ini harus dijadikan istri, harus di sebelah kita terus. Selamat orang hidup dengan ilmu. Orang yang bersama ilmu hidupnya akan selamat di dunia sampai akhirat. Maka dari itu jangan pernah lepas, terus menuntut ilmu, jangan henti-henti, kata Rasulullah, jangan berhenti terus sampai kalian masuk ke tiang lahat, baru stop. Kalau masih di dunia ini jangan stop, menuntut ilmu terus, terangkat terus nanti derajat kita. Maka dari itu gembiralah atas perbuatan taat itu jika karena merasa mendapat kehormatan, karunia dan rahmat Allah sehingga dapat melakukan taat, maka itu baik benar. Sebaliknya jika gembira karena merasa diri sudah kuat dan sanggup melaksanakan taat, maka ini menimbulkan ujub atau sombong dan bangga yang akan membinasakan amal taat itu sendiri. Ini tidak ada manfaatnya. Belum bisa hadir majelis terus, orang tidak bisa, tidak kuat imannya. Aku kuat, aku hebat, aku merasa diri bangga. Jangan merasa hebat itu Allah. Tidak bisa, ini tidak bisa. Sudah kalau berpikir ke sana, ingat minyak sama air tidak bisa digabungkan. Sombong sama amal baik tidak bisa. Rusak barang itu seperti makanan, jadi makanan rusak. Ya. Tidak bisa dimakan lagi, sudah basi. Tidak boleh ada sombong, sudah. Mulai detik ini sudah tanda tangan, sudah tidak boleh lagi. Kalau si nafsu ini muncul, cepat-cepat kita nafsu. Karena dia akan merusak keberkahan amalan ketaatan. Merusak segala yang baik. Ada orang ibadahnya banyak, ini sombong. Itulah tidak boleh ibadah tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan semua amalan yang tidak memakai ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ditolak dan tidak diterima. Kenapa? Beramal bagus, tapi tidak pakai ilmu, akhirnya kacau. Munculnya sombong, munculnya ujub, munculnya nafsu. Orang beramal munculnya melihat rahmat Allah. Sholat melihat rahmat Allah. Belum beruntung melihat rahmat Allah, bisa sholat dari Allah menuju Allah bersama Allah. Baru benar. Setiap amalan kita lihat darinya mana. Oh, bukan dari nafsu. Nah, ada ya nafsunya dimulai pakai nama Allah. Bismillah. Nah, benar. Nah, ada lagi kita untuk mendapat petunjuk dari Allah.
belajar untuk dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat taufik, bisa sholat duha, bisa puasa, bisa nurut, bisa lembut hati, bisa dasar, bisa lebih untuk berkat anugerah Allah, gembira dengan rahmat ketemu baru. Tapi kalau mau aku hebat, itu cuma ini tidak bisa apa-apa, semua bodoh, gara-gara bodoh lah. Nah, yang kita temui akhirnya apa, menghina-hina Allah. Mestinya kita dapatkan rahmat. Walaupun ada kekurangan di diri orang, kita doakan. Yang penting ketika beramal, yang kita lihat, alhamdulillah. Untung Allah Ta'ala beri petunjuk. Akhirnya aku dapat. Alhamdulillah, gembira saya atas kehormatan. Ini kehormatan. Kehormatan dari mana? Dari Allah. Allah sudah kehormatan dari raja yang ngasih kehormatan itu. Pulang dia beri dialah kehormatan. Raja dunia semesta alam ini memberikan kita kehormatan, bisa istiqomah hadir majelis. Ini kehormatan dari Allah. Bisa istiqomah menuntut ilmu, bisa istiqomah sehingga ilmu kita tidak sesat, tidak menjadikan sombong seperti iblis atau ujub seperti iblis. Jadi iblis sudah, kalau sudah sombong jadi iblis, tidak ada gunanya sudah. Falan tajida lahu waliyan mursyidah. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan wali dan tidak ada akan mendapatkan betul. Mursyidnya nggak ada mursyidnya, nggak ada mursyid. Kenapa? Sombong. Nafsu saja, mursyidnya nafsunya dari. Nah, kita minta dijauhkan dari jahatnya nafsu. Yang lebih jahat daripada 70 syaitan. Ada insabina syaitan. Lebih jahat daripada 70 syaitan. Jangan mau kita mengikuti nafsu. Jauhi nafsu. Fahfadil qalba an yulimma bihi syaitan. Wan nafsu wal hawa wad dan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya dari kejahatan nafsu kita sendiri. Hingga kita bisa melihat anugerah Allah, bisa dekat sama Allah. Mau dekat sama Allah, Raja semesta alam ini harus buang sombong, harus buang ujub, harus menjadikan pandangan hati kita ke Allah, melihat Allah dalam kebaikan-kebaikan kita, hingga kita bisa dekat sama Allah, dekat sama Nabi. Inilah surga dunia, inilah keuntungan dunia. Inilah keberuntungan hidup. Kalau kita ingin beruntung, harus kita dekat sama Allah. Tidak boleh jauh-jauh sudah sama Allah. Setiap detik, setiap saat ingat berzikir sama Allah. Harus punya tasbih, harus makan tasbih. Ada di rumah kita tasbih. Supaya tidak jauh-jauh lagi sudah. Benar sudah jalan hidup kita kalau kita sudah mau dekat sama Allah dan dekat sama Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia. Dari ujian dunia, Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, benar. Habib minta maaf, keluarga minta maaf. Mungkin minggu depan Habib sudah berangkat. Jadi Habib minta maaf sama semua yang hadir di tempat ini. Minal aidin wal faizin. Kami sekeluarga mau pergi Allah. Kita ridhonya dunia akhiratnya. Dan Habib mau langsung jalan. Mau diurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.